Shalom saudara, senang dapat kembali menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Saya Rosi akan kembali mengajak Anda untuk belajar bersama tentang pribadi Dia yang adalah Tuhan yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Selamat mendengarkan. Ketika sedang membongkar-bongkar gudang di rumah, saya menemukan sebuah album foto lama. Berbeda dengan kebiasaan orang-orang di zaman ini yang menyimpan foto di HP atau sejenisnya, foto-foto lama yang dibuat sebelum zaman adanya HP atau laptop biasanya baru dilihat setelah dicetak dan kemudian beberapa foto pilihan akan disimpan di dalam album khusus. Album yang aku lihat di gudang itu juga sangat spesial, karena tentu saja isinya adalah foto-foto pilihan yang sudah aku seleksi sendiri. Salah satu foto yang menarik perhatianku adalah foto anak laki-lakiku yang mengenakan baju daerah. Aku ingat sekali bahwa ia mengenakan pakaian itu karena ada karnaval di kota kami dan sekolahnya terlibat. Karena itu, sekolahnya mengatur agar para murid mengenakan pakaian daerah yang berbeda-beda. Aku ingat betapa sibuknya kami waktu itu untuk mencari pakaian daerah yang akan dikenakan oleh anak laki-lakiku. Ada beberapa pilihan pakaian daerah, tetapi tidak semuanya bisa didapatkan. Karena karnaval itu melibatkan begitu banyak anak-anak sekolah di kota kami, persewaan pakaian daerah dengan cepat kehabisan persediaan pakaian daerah yang biasanya mereka sewakan. Setelah beberapa kali berusaha menemukan penyewaan pakaian daerah tetapi selalu gagal, akhirnya aku memutuskan untuk memilih pakaian adat Batak untuk dikenakan oleh anak laki-lakiku. Memang karena keterbatasan, maka bukan pakaian adat lengkap, hanya pakaian biasa tetapi ditambah dengan ulos untuk membalut pinggang lalu ditambah selempang ulos dan semacam topi khas Batak. Aku cukup bangga dengan hasil kreasiku sendiri karena hasilnya memang menurutku cukup baik. Setelah mengenakan semua rancangan itu, anakku tampil benar-benar seperti seorang anak Batak. Pasti karena memang mamanya berdarah Batak. Aku sampai tergoda untuk mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Batak kepadanya. Tetapi tentu saja ia tidak bisa memahaminya, apalagi menjawab perkataanku. Memakai pakaian adat Batak tidak secara otomatis menjadikan anak laki-lakiku sebagai doli-doli Batak atau anak laki-laki Batak. Ia memang lahir dari seorang ibu berdarah Batak, memakai pakaian adat Batak, tetapi hal itu tidak secara otomatis menjadikannya orang Batak. Aku mengingat Dia, Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Kristus, yang sejatinya adalah pribadi ilahi. Tetapi kemudian Ia mengambil rupa sebagai manusia dan menjadi pribadi manusia yang sempurna. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Aku sangat bersyukur bahwa ketika Yesus menjadi manusia, Ia tidak hanya memainkan peran sebagai manusia, tetapi Ia sungguh-sungguh menjadi manusia sejati. Ia tidak hanya sekedar mengenakan tubuh manusia, tetapi Ia memang benar-benar menjadi manusia. Aku tahu bahwa secara hukum alam, hal itu tidak mungkin terjadi. Satu hakikat tidak bisa dengan sendirinya menjadi hakikat yang lain tanpa ada unsur lain yang mempengaruhinya. Aku sering melihat es yang sebenarnya adalah air yang membeku. Tetapi aku tahu bahwa air itu bisa membeku karena adanya unsur dingin yang mempengaruhinya.
Dan bagi air itu, tidak ada pilihan lain kalau ia didinginkan sampai suhu tertentu, ia akan langsung membeku dan menjadi es. Es yang membeku dan padat itu bisa menjadi air lagi jika ada unsur panas yang mempengaruhinya. Ia juga tidak bisa memilih. Kalau es dipanaskan sampai suhu tertentu, pasti secara otomatis akan mencair, yaitu menjadi air kembali. Tetapi hakikat dari air dan es tetap sama, tidak ada perubahan hakikat. Aku memang bukan ahli fisika, tetapi paling tidak itu yang aku ingat dari pelajaran di sekolah yang aku dapatkan waktu aku masih muda dahulu. Aku membayangkan juga tentang sebuah sirkus. Aku pernah melihat seekor monyet yang melakukan banyak hal yang biasanya dilakukan oleh manusia. Monyet itu mengenakan pakaian seperti manusia. Lalu ia juga bisa naik sepeda dan bahkan mengendarai sebuah sepeda motor kecil. Tetapi ia tidak berubah hakikat. Hakikat aslinya adalah seekor monyet dan ia tetap seekor monyet. Hanya karena memakai baju, naik sepeda atau mengendarai sepeda motor kecil tidak membuat seekor monyet itu menaikkan hakikat dirinya dan kemudian menjadi manusia. Berubah hakikat demikian tidak akan bisa terjadi. Sebaliknya, kalau ada seorang manusia suka makan pisang, suka memanjat pohon, mengeluarkan suara-suara seperti monyet atau bahkan berperilaku seperti monyet, ia tidak bisa juga menurunkan hakikatnya untuk menjadi seekor monyet. Ia tetap pada hakikat aslinya sebagai seorang manusia. Hal ini yang membuat aku sungguh bersyukur kepada Yesus, Tuhan dan sahabatku yang sejati. Ia sungguh-sungguh menjadi manusia sempurna. Dalam pernyataan Alkitab disebutkan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Aku sangat kagum dengan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia adalah pribadi ilahi, tetapi ia memutuskan untuk menjadi manusia. Dan bukan hanya itu saja, ia bahkan merendahkan dirinya untuk menjadi hamba yang hina dan kemudian memilih untuk mati di kayu salib. Tidak ada unsur lain yang mempengaruhinya atau memaksanya untuk melakukan hal itu. Ia melakukannya semata-mata karena ia tahu bahwa hanya dengan menjadi manusia, menjalani kehidupan 100% sebagai manusia, dan kemudian menjalani kematian di kayu salib, maka ia bisa menuntaskan karya kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang diberikannya kepadaku dan kepada semua manusia yang justru sedang berada di dalam dosa dan melawan kehendak-Nya. Aku sangat takjub atas apa yang dilakukannya. Karena tentu saja hal itu bertentangan dengan kebiasaan manusia. Manusia pada umumnya sering berusaha justru untuk menaikkan dirinya. Bahkan aku membaca dalam sejarah ada beberapa orang yang menjadi penguasa, tetapi kemudian ia tidak puas dengan kekuasaannya dan mengangkat dirinya menjadi dewa atau bahkan mengaku dirinya setara dengan Tuhan. Dan mungkin karena itu juga banyak orang yang salah berpikir tentang Yesus. Mereka berpikir bahwa hakikat Yesus dimulai dari keadaannya sebagai manusia. Dan kemudian setelah menjalani kehidupan sebagai manusia, ia diangkat menjadi Tuhan. Menurut Alkitab, pemahaman yang demikian adalah terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yesus sejak kekekalan ada dalam hakikatnya sebagai pribadi ilahi.
Dan kemudian pada satu titik dalam sejarah ia lahir sebagai manusia dan menjalani kehidupan sebagai manusia yang sempurna. Aku sangat yakin bahwa manusia tidak mungkin merubah hakikatnya menjadi pribadi ilahi. Itu sudah merupakan kenyataan yang pasti mustahil. Bahkan bagi manusia untuk berpikir demikian sudah merupakan sebuah kejahatan dan penghujatan kepada Allah yang adalah Sang Pencipta. Namun, ketika pribadi ilahi itu dalam rancangan kekekalannya memutuskan untuk lahir dan menjadi manusia, maka merupakan kejahatan dan penghujatan juga kalau aku mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Aku yakin pribadi ilahi tidak memiliki keterbatasan apapun untuk melakukan apapun dan menjadi apapun sebagaimana yang dikehendakinya. Dan aku hanya bisa bersyukur bahwa Yesus Kristus menjadi manusia yang sempurna dan menjadikan dirinya sebagai jalan keselamatan bagiku. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang adalah pribadi ilahi yang menjadi manusia. Ia memilih untuk menanggalkan kemuliaannya menjadi manusia dan melayani serta menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib menggantikan manusia berdosa. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai bagaimana Kristus menjadi manusia sejati dan apa yang dilakukannya, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda dan kami juga akan dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.